Mari kita tenangkan hati kita. Kita berikan hati kita untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada di tempat ini dengan segala keberadaan kami, tubuh kami bisa memuji, menyembah Engkau. Kami bisa senyum bersama dengan teman-teman kami. Kami bisa menyapa seorang dengan yang lain. Walaupun tentunya tidak semua hati kami dalam keadaan siap. Ada kami yang punya pergumulan juga pastinya. Yang kadang kami juga belum bisa ceritain sama orang lain. Tapi kami ada di tempat ini. Dan kiranya Tuhan boleh menyapa setiap kami. Firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Teman-teman, ketika 1 tahun biasanya sebuah tema di gereja ini sudah diberikan, ada keuntungan bagi pembina untuk memilih tema apa yang saya mau pilih untuk jadi saya pembicaranya, ya. Dan saya tertarik kadang-kadang memilih tema-tema yang saya belum pernah belajar supaya saya bisa belajar ketika mengumulkannya, yang belum pernah saya khotbahkan teman-teman. Dan hari ini kita akan berbicara tentang why compassion matters. Mengapa belas kasihan itu, kemurahan itu penting sekali, saudara-saudara. Dan saya langsung melihat dan sangat tertarik dengan bahasa asli dari compassion. Di dalam bahasa Ibrani yang saya tertarik adalah kata yang digunakan adalah rehem. Rehem atau raham. Rehem inilah yang menginspirasi kata rahim. Ya. Jadi begitu kita berbicara tentang compassion, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tidak dijelaskan apakah Hosea jatuh cinta sama Gomer, ya tidak. Pokoknya dia nikah dan dia punya anak. Kabarkan bahwa kisah Hosea ini melambangkan cinta Tuhan yang tetap mencintai Israel sekalipun dia terus hidup di dalam perzinahan yang terus menyakiti hati Tuhan. Saudara mau jadi Hosea? Saya tidak. Ya. Ini perintah apaan? Untungnya cuma Hosea yang diperintahin. Jadi ayat ini mungkin tidak berlaku buat kita. Tapi ayat ini berlaku apa? Cinta Tuhan digambarkan seorang pria yang menikahi seorang wanita. Yang terus ketika dinikahi, dia terus melacurkan dirinya. Dan ternyata Tuhan memerintahkan seperti ini, saudara-saudara. Jadi film ini, saudara-saudara, melambangkan cinta Tuhan. Dan saudara tahu, akhirnya Michael ini dengan uangnya hanya seorang petani kotor. Dia akhirnya membebaskan Angel untuk dijadikan istri. Dan Angel merasa, aduh, gak ada gunanya kamu. Kamu sama kayak pria lain. Gak ada gunanya kamu menunjukkan cintamu sama cowok sama aja. Gak ada, udah. Pasti yang kamu mau seks, udah selesai. Dan dia gak percaya ada cinta itu, teman-teman. Dia tidak percaya cinta itu ada. Bahkan dia menghina Michael, kamu petani kotor. Tempat prostitusi jauh lebih bagus, harum. Sekarang aku harus tinggal di pertanian yang kotor, yang bau. Dengan petani kotor. Saudara, dan saudara tahu ketika dia menikah tidak sedikit pun Michael menyentuh Angel. Wah, tidur bareng. Satu Michael gak mau tidur satu ranjang, tidur di lantai. Sampai akhirnya mulai Angel ini tersentuh. Udahlah kamu baik ya, udahlah ini ku berikan tubuhku, udah, aku tahu kamu baik, aku berikan rela ini. Michael bilang, no, belum waktunya. Loh, karena sekarang tubuhmu belum menerima cinta itu sejati, dia udah dinikahin saudara-saudara. Tidak disentuh cukup lama. Ya. Saya tertarik dengan sebuah kutipan, tulisan dari Fyodor Dostoyevsky. Hell is the inability to love. Neraka adalah sebuah kondisi ketika seseorang tidak punya kapasitas untuk mencintai. Maka saya memahami dosa
Itu sebagai sebuah kondisi manusia tidak bisa lagi mencintai karena kita percaya dosa melawan firman Tuhan. Firman Tuhan utama adalah cinta, dan ketika kita tidak mau mencintai, di situ kita hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Maka Tuhan datang menunjukkan cintanya dengan tubuhnya supaya manusia percaya cinta itu ada. Dan di sini kita melihat Michael di film ini seperti Hosea yang terus menunjukkan cintanya. Sampai angel mengatakan ini, I don't know how to love. I've got too many demons. Saudara-saudara. Ya. Sehingga banyak orang ketika kamu sudah tidak merasa dicintai, kamu asing. Cinta itu menakutkan. Kamu tidak percaya sehingga kamu berusaha membalas supaya menunjukkan bahwa ini karena dia memang ada maunya. Saudara, saya pernah bercerita, seorang psikolog behavior, kalau tidak salah namanya Donald Winnicott, mengatakan apa? Seorang anak yang dibuang di dalam panti asuhan, dia sudah tidak percaya dicintai. Karena kalau dicintai nggak mungkin papa mamaku taruh aku di panti asuhan. Sehingga ketika anak ini diadopsi oleh seseorang, anak ini sudah di dalam kondisi tidak percaya ada cinta. Mama, papa, kandungku membuangku, bagaimana cinta itu ada? Dan ada orang asing yang buat tidak tahu dia siapa, tidak pernah dekat, tahu-tahu datang dan mau menjadi papa mamaku. Dan saudara tahu apa yang dilakukan anak ini secara otomatis? Dia akan sengaja membuat masalah. Dan ketika membuat masalah dan orang tuanya menyerah, dia akan mengatakan, bener kan? Nggak ada yang cinta gue. Bener kan? Karena dia sudah tidak bisa menerima cinta, menutup hati. Dia hancur ketika apa? Dia hancur ketika akhirnya orang tuanya menunjukkan cintanya, dan sampai akhirnya dia hancur. Ketika dia hancur, dia mengatakan apa? Gue udah begitu jahatnya, aku udah begitu buruknya, tapi dia tetap mencintaiku. Kadang-kadang kita bikin ulah semakin parah. Itu juga cari perhatian. Gue parah kayak gini masih diterima. Sehingga kadang-kadang kita membuat diri kita begitu hancur untuk menunjukkan masihkah ada orang mencintaiku. Kita berharap tapi di saat yang sama kita menutup diri untuk tidak percaya cinta itu ada. Sehingga berapa banyak orang yang Tuhan kirimkan untuk menunjukkan cinta kepada kita, kita tutup karena kita tidak percaya. Tapi di saat yang sama kita sedang mengharapkan cinta yang besar, tapi kita tidak bisa mengalami itu, saudara-saudara. Ya. Ini dialami oleh angel, maka sesuatu yang luar biasa. Dulu saya waktu membaca kitab Hosea sebelum nonton film ini, lebih kejam. Wah memang itu, Gomer itu sesuatu yang buruk, terus dia pelacur, memang dia wanita, kurang ajar segala macamnya. Tapi gara-gara nonton film ini, ada tafsiran yang berbeda. Ya. Gomer itu sudah mati rasa. Karena hidup sekian lama dengan begitu buruknya, dia udah gak tahu cinta dan dia udah gak percaya itu. Dan itu dilakukan natural. Di film ini dikatakan apa? Karena kasihan angel ini, saya nggak akan kasih tahu sampai akhirnya. Karena dia lihat mama, angel ini adalah anak seorang pria kaya yang menjadikan mamanya seorang istri tidak sah. Istri gundik, tapi ketika wanita akhirnya mamanya ini sudah tidak suka, dia dibuang di jalanan. Dan ketika mamanya datang, ini anakmu. Wah, gue udah banyak anak, gak butuh lagi dia. Di situ akhirnya mamanya jalan di perjalanan, dan dia sejak SD udah ngelihat, sejak kecil dia udah lihat mamanya untuk bisa hidup harus menjadi pelacur. Sampai mati kena penyakit. Dan akhirnya dia menempuh jalan yang sama. Dan saking tidak ada cinta dirinya, ketika dia menjadi seorang wanita yang sangat terkenal, sangat kaya, papanya masih brengsek. Dan dia mau menghukum papanya yang terhormat itu dengan akhirnya memberikan tubuhnya buat papanya. Sampai papanya shock karena gua anak lu sendiri. Dan papanya mengakhiri hidupnya. Saudara, ini film gila sih, gelap. Ya. Karena dia udah gak percaya, gak ada gunanya tubuhku, diriku gak ada gunanya. Dan di sini saya melihat berbeda ketika saya mencoba membaca ini. Gomer adalah seorang wanita yang mungkin sudah tidak bisa merasakan cinta. Yang udah bebal. Yang udah kebal, saudara-saudara. Maka kita lihat Hosea 3 ayat 1 dan 3, saudara-saudara.
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis gitu ya. Ini unik sekali ya, ada kue kismis saudara. Ya. Jadi saya sangat tersentuh dengan tafsiran pengarang tadi, walaupun tentu bisa diperdebatkan, bahwa ternyata ada orang-orang yang sudah tidak bisa merasakan cinta. Dan Tuhan datang, Tuhan suruh orang-orang seperti Michael ini untuk menunjukkan cinta. Karena dia taunya cowok-cowok semua seks. Dan di situ Michael menahan diri walaupun itu istrinya yang sah. Walaupun si Angel sudah memberikan dirinya, dia tidak. Karena kamu tidak memahami cinta itu apa. Dan aku harus menunggu, terus sabar mencintaimu sampai kamu bisa merasakan cinta itu, saudara-saudara. Karena selama ini dia melihat semua orang hanya mengingini tubuhnya. Dan tidak ada yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan Angel mau membuktikan bahwa lu sama aja dengan pria itu. Ku kasih semua, lu sama aja. Ini yang kamu inginin. Dan dia tidak kasih. Wah, bergumul banget tuh Michael. Serius, di filmnya juga kelihatan bergumul. Dia pria normal, saudara-saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika saya membaca satu buku, saya coba kaitkan dengan ini. Ada satu buku yang mendapatkan penghargaan New York Times bestseller, saudara-saudara. The Body Keeps the Score, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Saudara-saudara, ternyata ada seorang ex-Vietnam, tentara, dan dia ketika pulang dari Vietnam, saudara-saudara, setelah perang Vietnam, banyak tentara yang mati bunuh diri daripada yang mati di Vietnam. Kenapa? Dia gak mampu lagi ketika kembali ke kenyataan. Dia sudah tubuhnya itu dilatih setiap hari adrenalinnya naik untuk perang, untuk hidup. Sehingga ketika dia hidup normal gak bisa, saudara-saudara. Karena otaknya selalu dikondisikan untuk terus bunuh, perang, siaga. Ya. Maka kalau teman-teman pernah nonton film Jason Statham, Hummingbird. Ya. Jason Statham itu tentara khusus Amerika yang dilatih untuk membunuh orang dengan dahsyat. Tapi ketika dia sudah tidak di dalam kondisi perang, dia ketakutan dengan dirinya karena dirinya bisa menyakiti istri dan anaknya. Dia memilih lari dari rumah, dia mabuk tiap hari, dia diaktifkan tubuhnya dan dia jadi gelandangan yang dipukulin orang, ditendang orang supaya dia nggak nyakitin orang. Hummingbird. Ya, tontonan saya serem juga ya. Dan ternyata di dalam buku ini, saudara-saudara, ketika tentaranya diberikan satu obat untuk supaya dia bisa lebih rileks, dia lebih tidak mimpi buruk, teman-teman. Ternyata obat itu nggak diminum. Dan dia mengatakan, I realize that if I take the pills and the nightmare go away, he replied, I will have abandoned my friend and their deaths will have been in vain. I need to be a living memorial to my friends who died in Vietnam. Ya. Dia tahu dia bisa bebas, tapi dia nggak bisa. Karena banyak temanku mati. Ada compassion di situ, tetapi juga ada satu kondisi yang begitu miris. Aku nggak mau nanti aku lupa. Maka kenapa dia nggak bunuh diri? Karena gue harus hidup, karena tubuhku itu memori teman-temanku yang mati, yang aku nggak bisa selamatin. Sudah di sini ahli itu yang menulis buku ini bilang ketika menangani kasus ini dia melihat trauma dan otak dan tubuh manusia itu begitu berbeda. Ya. Ya. Dan saudara-saudara tahu, Tam sangat menyakiti orang-orang yang dicintainya ketika dia pulang ke Amerika. Dan dikatakan oleh ahli ini bahwa Tam itu sedang mengalami emotionally numb. Sebuah kondisi yang mana emosi itu sudah tidak bisa merasakan. Sehingga dia merasa jauh dengan kenyataan, jauh dari orang-orang yang dicintai. Dia nggak bisa ngerasain yang lain kecuali kekerasan. Dan terbukti ketika para ex-veteran Vietnam ini diputarkan film-film perang, langsung mereka punya semangat hidup. Langsung tubuhnya semangat, adrenalinnya naik. Karena itulah yang membuat mereka hidup setiap harinya selama bertahun-tahun di medan pertempuran. Mungkin ini perlu ikut ke tempat Isya ya. Tubuhnya dikondisikan bertahun-tahun dengan kondisi yang berbeda ya. Saudara-saudara.
Saudara-saudara, ini adalah sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Orang mengalami emotionally numb. Dan ketika nightmare itu datang, saudara-saudara, kadang-kadang dia pergi dari rumah, ninggalin anak istrinya. Karena apa? Karena dia takut monster dalam tubuhnya itu yang membuat nyakitin anak istrinya. Dia terpaksa sibuk kerja, minum yang banyak supaya dia bisa pingsan, tidur, gak ganggu, gak ngerusak orang. Minum drugs untuk bagaimana dia melawan demons di dalam dirinya. Saudara-saudara, ini real. Ini real. Kalau kamu hidup dengan orang yang trauma, ini real banget. Saya pernah berjumpa satu orang yang dia tahu dirinya seperti monster. Sehingga dia pemilih kalau bisa gue ninggalin anak istri gue. Bukan karena gak cinta, karena gue tahu hidupku seperti ini aku akan nyakitin. Karena cinta yang besar aku harus ninggalin, saudara-saudara. Ini sebuah kenyataan dan inilah yang justru dinyatakan dan saya percaya ini yang terjadi di Angel, ini terjadi di Gomer. Mengapa compassion itu matter, saudara-saudara? Karena di dalam perang itu gak ada compassion. Mereka hidup di dalam kekerasan pembunuhan yang brutal. Dan ketika mereka hidup, mereka menjadi numb. Mereka gak bisa lagi ngerasain compassion. Mereka menjadi apa ya? Kalau kita punya handphone, bagian yang kita menangkap sinyal itu error. Sehingga ada sinyal yang kuat, 5G, 6G, kita gak bisa nyampe. Ya. Dan yang saya lihat bahwa Tuhan terus berulang-ulang melalui Hosea mau menunjukkan cintanya kepada Gomer, cintanya kepada Israel yang mungkin sudah numb. Sudah tidak bisa merasakan cinta Tuhan. Saudara, mengapa compassion matter, saudara-saudara? Karena compassion bisa overcome our emotional numbness. Bisa. Saudara-saudara, saya cukup bergulat dengan mental health saya. Tapi dulu saya tidak bergulat. Sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya pikir saya beres. Karena saya berusaha menjadi orang yang kuat. Kalau saya olahraga, saya kuat. Maka olahraga itu kadang-kadang menerapi, mengapa? Karena kita nahan rasa sakit sampai tubuh kita nggak bisa ngerasain sakit. Sehingga ketika kita sangat sakit, orang pikir kalau dia merasakan itu sakit, kita udah nggak bisa ngerasain. Karena kita namkan emosi kita. Tubuh kita namkan. Ya. Dan saya pikir ketika saya sampai kuliah S1 hidup saya oke. Saya bisa jalanin hidup, saya bisa ketawa, cuma tahu-tahu bengong sendiri, ditanya kenapa bengong, nggak tahu alasannya. Itu paling bahaya, lu sakit tapi lu nggak tahu lu sakit. Dan ketika sakit karena apa, sedih karena apa, lu nggak punya reason karena udah terlalu kompleks. Puji Tuhan saya masuk di sekolah STTRI. Dan itu langsung tertangkap oleh konselor saya, Johan. Pendeta, kamu kelihatan senyum terus setiap hari dari pagi, siang, sore. Emang lu gak pernah sedih? Saya jadi, gue gak pernah sedih ternyata. Terus saya lihat kaca. Coba Tuhan ekspresikan jujur kalau kamu sedih. Saya ke kaca, bingung. Ini kan udah gila ya. Dan begitu ketemu konselor saya karena tinggal di asrama, saya lagi sedih atau seneng. Saya lihat dia, saya coba ekspresikan sedih atau seneng. Kalau ekspresi itu gak dipikirin, mengerti? Akhirnya saya bilang sama konselor, Bu saya nyerah, kenapa? Ketika ibu, ketemu ibu saya panik, Bu Asri. Saya lagi sedih atau bahagia ya? Saya mencoba, masa lihat kaca dulu Bu ya, saya gak bisa ekspresiin teman-teman. Karena saya sudah lama gak menangis. Karena saya ganti dengan tawa. Makanya baru publish semalam tawa dan spiritualitas saya di Hello God gitu ya, promosi ya. Saya bilang bahwa tawa itu justru mengekspresikan sakit yang paling dalam. Makanya orang gila itu kan ada yang ketawa nggak berhenti kan. Jadi kalau kamu punya temen yang ketawa terus nggak berhenti, tabok. Sebelum dia benar-benar nggak bisa berhenti. Kamu tahu di film-film perang, ketika orang nggak ngerasain, temennya apa? Pukulin dia, ngerti? Supaya dia balik. Supaya dia kembali, sensia itu kerasa. Teman-teman akhirnya, suatu hari saya bisa nangis.
Begitu dijebol nangis. Tiap hari nangis, sekarang aja masih sering nangis kan. Karena udah berapa tahun, SD sampai S2, S1, S2 awal, saya nggak pernah nangis. Berat. Waktu zaman saya bukan film Korea yang berat, film India. Korea belum lahir, saudara-saudara. Begitu lihat film India nangis, wah saya ke toilet. Film Mama Ho lebih berat. Mama Ho. Ternyata saya juga nggak pernah lihat papa saya nangis. Iseng karena saya udah suka nangis, saya puterin papa saya film Mama Ho, saya duduk sebelah, saya lihat wajahnya nangis gak. Saudara-saudara, emotionally numbness, saudara-saudara. Dan ternyata Michael berikan compassion untuk apa? Untuk menyentuh kebebalan, ketidaktembusan hati daripada Angel. Saudara-saudara. Dan ada scene yang saya sangat suka. Dia bawa Angel jalan malam-malam gelap. Lewat hutan. Kamu pasti belum pernah ngalamin ini. Dan mereka duduk di satu bukit. Mereka melihat horizon. Melihat matahari terbit. Mulai menghangatkan badannya yang dari dingin. Dan Angel ngomong, you know, I never paid attention to sunrise and sunset until you brought me. Saudara-saudara, compassion itu membuat hati kita yang udah gak bisa ngerasain itu bisa ngerasain. Bukan hati kita, tubuh kita, karena manusia adalah tubuhnya. Dan kalau saya melihat dunia sini sedang mengerjakan apa, saudara-saudara? Dunia ini sedang membuat kita numb. Lu kejar, lu dapat ini, lu nikmatin, lu bisa nikmatin semua. Sampai batas rasamu itu enggak bisa rasain, betul? Kalau kamu pernah coba cabai level 7, setelah puncaknya mau di levelin 20 rasanya sama karena udah enggak bisa rasain, betul? Kadang-kadang mungkin kita dikasih kenikmatan yang dahsyat. Sampai kita udah numb dan udah gak bisa ngerasain lagi. Karena tubuh manusia itu luar biasa. Tubuh manusia itu luar biasa ketika tubuh kita mengalami trauma yang dalam. Ada satu respon, tahu-tahu tubuh kita bisa shutdown. Shutdown untuk apa? Untuk melindungi supaya gak hancur. Karena yang masuk itu begitu dahsyat. Saudara-saudara, di zaman saya nggak internet porn, tetapi ketika internet porn, apa akibatnya? Internet porn itu sebuah gambaran seksualitas yang ribuan. Dan itu lebih danger dibandingin zaman dulu VCD. Karena itu nggak ada henti dan saudara tahu yang bekerja ketika internet porn itu saudara-saudara, itu ada sistem kebaruan. Ada baru. Kayak nonton sinetron, nggak puas. Baru hari nggak tidur gitu kan. Sehingga tubuh kita udah gak bisa rasain capek, dinaikin lagi. Dan celakanya pornografi di dalam internet itu seperti sedang kayak membawa kita menuju puncak kenikmatan, tapi habis itu di-cut. Naik lagi di-cut. Ini ilmu otaknya. Sehingga akhirnya ketika orang terjebak, dia juga mengalami penguasaan. Kan dia sedang dinaikin terus di-cut, cut. Dan ribuan seharinya. Dan itu membuat dia tidak bisa merasakan. Maka ada saudara. Emotional numbness ini. Makanya sekarang dunia sedang berbalik. Orang mulai merasakan cinta. Mereka datang, mereka main sama anjing, mereka ke alam, mereka gerak tubuh supaya bisa ngerasain sakit, nyaman. Di situ tubuh mereka dilatih kepekaan untuk bisa merasakan dan mencercap banyak hal di dunia ini. Sekarang dunia tahu, ini namanya pendekatannya bukan mindfulness, bodyfulness. Ya. Ada teman kita yang sakit banget sakitnya. Sehingga kadang ketika sakit mungkin bilang udah gak kuat lagi. Tapi saya ngomong, di saat yang sama, lu bisa ngerasain kelegaannya ketika sakit itu sedikit hilang. Bener kok. Benar, jadi bisa mengimbris sakit itu begitu dalam, mengimbris
lega begitu dalam karena pernah mengalami sakit. Tapi kita cenderung tidak mau masuk di sana dan kita cenderung udah gue nggak apa-apa. Kita namkan sehingga kita tidak bisa mencercap kehidupan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, disinilah mengapa compassion itu matter. Karena compassion itu bisa menghidupkan dari emotional numbness kita. Dan itu kerasa banget ketika ada orang yang berbelas kasihan dan menyentuh titik kita yang paling dalam. Yang kita nggak pernah dapat, di situ kita hancur. Dan di situ kita merasa dicintai, saudara-saudara. Dan disitulah kita bisa tersentuh. Dan numbness kita dihancurkan. Ya, setelah kejadian konseling itu, saya sering nangis. Sampai suatu hari ketika angel ini terbuka, wah begitu indahnya. Dan dia bisa mencercap keindahan. Saudara-saudara, ternyata saudara-saudara ketika kita berbicara tentang compassion, ada satu buku yang baru saya baca, What Your Body Knows About God, How We Are Designed to Connect and Serve. Saudara-saudara, dikatakan apa? Ada beberapa orang 30 menit dilatih online meditation. Ada 2, selama 14 hari, yang satu compassion meditation, yang kedua cognitive training. Kognitif itu lebih ke arah intelektual, pengetahuan, fokus dan segala macam. Kalau compassion itu bagaimana kita bisa jadi mengasihi orang segala macam. Dan ketika 14 hari saudara-saudara, ternyata compassion meditators itu menunjukkan ada aktivitas di insulanya itu begitu besar di brainnya yang membuat dia, aktivitas itu membuat apa? Dia bisa meregulasi emosi secara sosial dan terintegrasi antara pikiran dan tubuh, dan mereka lebih compassionate. Ya. Mereka mendonasikan uangnya lebih banyak. Ya. Mungkin kalau mau bangun gereja kita perlu compassion meditation dulu, saudara-saudara. 14 hari ya. Jadi kognitif itu tidak merubah hidup. Bukan berarti nggak penting saudara-saudara, tapi harus diintegralkan dengan sebuah praktek hidup yang menubuh. Ini online, bayangkan kalau menubuh. Saya melayani di gereja Injili, dan sejak saya lulus tahun 2007-2008, gereja Injili berusaha membangun kelompok kecil. Diadakan training, pembinaan dengan sistem ajaran yang sesuai dengan Alkitab, 24 sesi, habis itu dibagi kelompok, bikin kelompok, gak ada yang jalan. Doktrinnya udah oke, teologinya udah oke, kumpulinya pinter-pinter, jalan, gak ada. Berkali-kali saya lihat, tapi saya ingat pengalaman saya bersama dengan teman-teman karismatik. Saya lihat ketua kelompok saya datang ke gereja ngambil secari kertas, bahan komsel. Secari kertas, dia datang, Johan ayo komsel, Koko jemput ya. Oke, dia jemput saya, kamu tunggu di sini ya. Dia jemput teman saya satu lagi, dia jemput teman saya satu lagi, 3 orang dijemput. Dia pegang gitar, nyanyinya fales. Saya mau ketawa nggak enak, udah dijemput ntar gak diantar pulang gitu kan. Wah ya udahlah ya, saya fales aja tahu dia fales, berarti parah kan. Terus dia keluarin klesek pisang goreng, anak kos-kosan pisang goreng, puji Tuhan haleluya. Wah kita makan 3 bulan pisang goreng, terus Koko uangnya nipis boleh gantian enggak gitu ya. Akhirnya kita 3 orang gantian teman-teman. Terus tahu-tahu saya punya sepeda motor, Johan ayo kita jemput bareng-bareng. Saya jemput 3, dia jemput 3, bisa 10, 12, tahun depan bisa bagi. Enggak ada doktrinnya. Bukan berarti doktrin enggak penting. Tapi kita kehilangan inti. Ya. Sampai sekarang saya ingat namanya. Koko nggak ganteng. Tinggi, nggak kurus. Mulut pipinya cabi. Tapi itu yang membawa berkat buat hidup saya. Ya. Itu yang saya bagikan sama kamu, kita bisa bikin kelompok nongkrong. Ya.
Habis itu baru belajar teologi yang benar. Tetap perlu belajar ya teman-teman. Teman-teman karena apa? Ada compassion. Bukan cuma meditation, tapi yang dirasakan tubuh. Yang mengubahkan hati saya, yang menggerakkan tubuh saya bisa jemput orang lain. Akhirnya motor saya motor yang terkenal. Motor persekutuan ya. Tapi kadang teman kurang ajar, pinjam bensin habis. Ya tapi ya udahlah, saya lebih oke lah, walaupun tidak kaya, mereka lebih miskin daripada saya gitu ya. Ya udahlah, teman-teman motor saya itu dipinjemin mana-mana gitu. Kadang-kadang saya nunggu, gue nggak bisa jalan kaki gara-gara teman pinjem jemput teman lain. Teman-teman itu sesuatu yang indah. Compassion itu membuat apa? Orang yang nggak bisa ngerasain cinta, bisa ngerasain cinta. Yang 6 menjadi 6 teman-teman. Maka kita lihat ternyata compassion itu bisa di-cultivate. Dia bisa dibentuk. Ini wajah ketika dia pertama jadi istri dipeluk, tapi dia tetap kaku beku karena dia tidak percaya cinta itu. Mulai disuruh ikut nanam sayuran gitu ya, ikut belah itu ngomel-ngomel. Kenapa? Dulu gue pakai minyak wangi, tinggal tidur, tempat kamar gue bagus. Sekarang gue di peternakan, ada ayam, ada apa. Dia nggak bisa nerima, tapi lama-lama dia mulai rasain cinta. Dia mulai tubuhnya biasa merasakan, bukan cuma cinta, merasakan keindahan di dalam setiap ciptaan Tuhan. Ternyata saudara-saudara, compassion bisa dilatih ketika apa? Ketika kita menunjukkan cinta kepada orang lain, ketika kita memikirkan orang lain, bahkan ketika kita berdoa buat orang lain. Itu membangkitkan level dari empati kita kepada orang lain. Ya. Saya belajar dari teman-teman karismatik, kalau berdoa dulu biasanya berdoa tangannya di pundak, dipegang pundak saya, dia doa sungguh-sungguh ya. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang lain ya, saudara tahulah itu ya. Yang ada dulu bingung apa, tapi nggak apa-apa lah, dia sungguh-sungguh doa buat saya waktu itu. Dan ternyata ketika saya di sini, kadang-kadang beberapa teman kalau doa saya pegang pundaknya, kita doa. Ternyata itu tidak hanya memberkati Anda, itu membuat saya juga belajar penuh dengan belas kasihan. Teman-teman, saya dididik dari papa yang mama keluarga yang patriarkis. Artinya apa? Johan, kamu nanti kalau nikah nggak boleh kamu bawa tas bayi. Kalau sampai tahu mama saya membawa tas bayi, itu kamu sedang mempermalukan dirimu dan istrimu mempermalukan kamu. Wah, kasihan si Imel, ya kan? Tapi untung mama saya masih baik. Johan, kalau kamu jadi cowok, harus di sebelah kanan yang pinggir jalan. Kalau mobil nabrak lu yang mati dulu, masih bagus lah ya. Tanya Cimel, sampai hari ini saya, karena dulu diajarin mama saya, kamu sebelah kanan supaya kamu nabrak. Saya gandeng mama saya sebelah kanan. Nanti kalau sebelah kiri jalannya saya kiri supaya kalau ditabrak mati. Padahal mobil kan gede ya, ketabrak dua-duanya ya. Ya kan? Teman-teman, tapi jiwa itu ada. Dulu saya kalau ke dapur nggak boleh beres. Udah cowok nggak di dapur, ini tugas istri. Udah ada maid. Tapi istri saya bertumbuh dengan papi yang suka masak, suka nyuci piring, masak, ngobrol sama dia. Saudara, ketika saya menikah jadi masalah enggak? Jadi masalah. Kita sering ribut. Udah daripada ribut, cari maid. Bener, ternyata ketika ada maid dia agak berkurang. Tapi tetap enggak, karena maidnya enggak full time kan. Malam tetap ada tuh piring di sana. Tetap, lu kan udah ada maid besok pagi aja. Enggak bisa, tetap harus kamu. Oh, saya lihat dia dari situ. Saya enggak ada compassion, saudara-saudara. Terus ditambah punya 3 anak. Saya sudah puas dengan sentuhan tubuh 3 anak saya yang cantik-cantik, saudara. Begitu digandeng kanan, anak pertama kiri, anak kedua, anak ketiga di depan. Wah, saya lupa 2-3 tahun saya udah lama enggak gandeng Cimel di depan umum. Saya untung punya kakak rohani yang cukup oke. Bukan patriarkis. Saya ingat ketika Cimel sedang habis lahirin di rumah sakit, saya duduk bahagia. Biasa dididik secara Chinese, patriarkis, kurang sentuhan ya kan. Saya lihat, teman-teman saya udah cerita belum? Papa saya, anak saya pertama nggak digendong. Harusnya kan kong gendong, dia nggak gendong. Ini Pak, nggak. Kenapa Pak? Nggak mau. Setelah saya tanya, takut. Nanti kalau kepalanya lepas gimana? Jadi 2 anak saya nggak pernah digendong bapak saya. Ya, cuma 1 kali, ayo coba tak pegangin nggak lepas. Akhirnya dia pegang terus dikasih lagi, cuma 1 kali. Ya, saya tidak dilatih, tapi oleh kakak rohani saya. Ketika Cimel masuk geledek habis operasi, saya cuma di sebelah senyum-senyum, saya ngobrol sama kakak rohani saya bilang, kamu kesana cium istri kamu.
saya peluk, saya cium. Nggak kepikir. Gantian saya ketemu teman orang Batak yang tidak ada perasaan. Istrinya baru dioperasi, kamu kesana cium istrimu. Saya belajar saudara-saudara, compassion yang nyata diberikan saudara-saudara. Dan itu tidak hanya merubahkan. Dan saya ingat akhirnya mulai gandeng tangan istri saya lagi setelah tiga-tiganya gak mau digandeng, ya kan. Mulai. Ingat ya, cowok-cowok mulai ini pulang ntar gandeng istrinya ya. Yang udah married. Jangan gandeng istri orang lain. Saudara-saudara akan segera. Jadi kita lihat saudara-saudara ya. Ternyata cinta itu bisa dilatih, compassion itu dilatih. Dan Tuhan menunjukkan compassion yang tertinggi dengan apa? Memberikan dirinya, tubuhnya terkoyak, tercurah. Untuk kita bisa merasakan cinta sehingga kita akan mengatakan, gue gak ngerasa dicintai. Tuhan yang mengatakan tangannya kurang cukup, masih gak cukup. Dan ternyata ketika gak cukup, ketika orang-orang gak mau Tuhan, Tuhan bisa nyatakan melalui tubuh anak-anaknya. Bukan tubuh yang terkayu salib, tetapi tubuh anaknya saudara dan saya. Supaya orang bisa ngerasain belas kasihan yang nyata. Pernah ngalamin belas kasihan dari teman kita? Pernah teman kita ngerasain belas kasihan dari kita? Saya percaya pasti pernah saudara-saudara. Saudara-saudara, ini bisa dilatih, ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk akhirnya kita harus cultivate. Karena ini bisa merubahkan hati orang yang mulai kering dan dia akan bisa merasakan cinta melalui tubuh Anda dan saya yang adalah tubuh Kristus, saudara-saudara. Dan ternyata ketika kita memberikan, kita juga dibentuk, saudara-saudara. Ayat tadi mengatakan Allah itu penuh dengan anugerah dan belas kasihan yang begitu penuh. Dan ini digambarkan sebagai rahim, fisik rahim ibu yang merawat dan meruat dengan penuh kasih sayang. Dan ketika seorang ibu meruat anaknya, ada the chemical of compassion yang bernama oksitosin. Buku tadi mengatakan ada chemical compassion yang bernama oksitosin. Yang meledak ketika ibu ini hamil melahirkan secara normal. Otaknya meledak, oksitosin yang membuat dia, walaupun anak itu berkhianat dan menyakiti dia tetap mau percaya. Kalau lahirnya normal enggak. Tapi ketika menyusui, otak ibunya ada oksitosin, anak ada oksitosin. Makanya sedih ya, udah sesar, susu formula. Tuhan masih baik ketika ibu mendekap anaknya. Muncul oksitosin di anak dan di babynya, saudara-saudara. Tapi ternyata kasihan anak-anak sekarang susu formula, lahir sesar, oksitosinnya meledak sama suster. Sehingga ketika Anda pergi, anak Anda tidak menangis, tetapi suster pergi, dia kejang 3 hari. Tuhan udah kasih. Suami dan istri ketika berhubungan seksual, ketika dekat itu ada satu kepercayaan. Maka ketika orang-orang belum menikah berhubungan seksual dan udah itu ada kepercayaan sehingga kalau dia jahat tetap aja mau bego gitu kan. Karena kamu sudah kasih yang Tuhan desain untuk kamu bisa setia di dalam sexual relation, yaitu oksitosin, saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia ini. Dan ketika seseorang penuh dengan sukacita, cinta, kedamaian dan kindness, dia sedang melatih otaknya untuk merespon kehidupan dengan compassion. Jadi ternyata saudara-saudara ketika kita terus melakukan compassion, di bagian saraf-saraf tubuh kita itu ada muscle yang kayak dilatih sehingga kita sudah terbiasa. Melakukan itu secara otomatis saudara-saudara, semakin kita melakukan itu semakin efektif. Jadi kita melihat begitu indahnya Tuhan menciptakan tubuh kita, tetapi karena kebencian, karena dosa, karena kekecewaan kita udah gak bisa ngerasain itu, tapi Tuhan menyatakan cinta melalui tubuhnya dan melalui umatnya yang adalah umat Tuhan. Tuhan menyatakan cinta sehingga kita bisa merasakan cinta dan kita bisa berbagi sama orang lain. Saya akan akhiri compassion yang saya alami. Ketika kami menikah, kami di Surabaya, tidak ada keluarga kami. Keluarga saya tidak di Surabaya, keluarganya Ci Imel tidak di Surabaya. Dan sesuatu yang indah ketika deket-deket Cincia. Ternyata ada saudara kalau tahu pemimpin Merit Enrichment di Surabaya yang bernama Pendeta Nyoman. Dia tahu kami gak ada siapa-siapa, gak dapat angpo pasti. Saya gak dikasih angpo sih. Tapi dia datang terus dia, Johan sama Imel datang ke rumah. Jadi saya duduk makan bersama dengan keluarganya. Terus mamanya ibu Made itu memasakkan asam-asam ini keluarga kami. Terus mereka cerita tentang keluarganya. Saya jadi ambil bagian dan saya merasakan compassion. Buat saya yang nggak tahu Cynthia mau kemana, nggak ada keluarga, saudara-saudara. Saya merasakan itu.
Sehingga sekarang kami juga suka kadang-kadang bareng duduk makan sama orang, saudara. Dan sesuatu yang mengharukan adalah ketika saya harus berhenti pelayanan dari gereja itu, saya diberhentikan. Dan saya tidak ada tempat yang terbuka. Ada teman bercerita, Pendeta Nyoman naik ke satu mimbar. Dan ketika dia berkhotbah, dia menangis. Ketika kita merayakan Natal, saya mengingat ada teman kita yang harus kehilangan pelayanan dan pekerjaan. Yang harus di rumah. Menangis bergumul tidak tahu hidupnya harus kemana. Saya merasakan compassion itu, saudara. Sehingga setiap Natal saya membayangkan siapa yang akan berduka di Natal ini. Yang saya bisa jadi teman. Karena Natal itu tidak selalu berita baik buat orang. Saudara, buat orang-orang. Kadang-kadang gereja kita sering mengadakan acara bulan keluarga dan segala macam. Tidak semua keluarga lengkap, saudara-saudara. Ada orang-orang yang sudah kehilangan orang yang dicintai papa mamanya. Dan begitu ada bulan keluarga boleh tetap menyentuh. Tapi ada keluarga yang sudah bercerai. Yang ketika bulan keluarga dia datang ke gereja itu menyiksa sekali. Kadang berapa banyak kita ingat ada jemaat kita yang seperti itu. Dan bagaimana acara kita berikan yang hospitable terhadap teman-teman yang seperti itu. Bahwa mereka juga adalah keluarga dari umat Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu compassion lebih lagi. Supaya orang di sekitar kita merasakan compassion. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Saya minta singer, worship leader boleh bantu. Saya suka lagu ini. Berkat kemurahan-Mu. Perlu compassion karena itu bisa menyembuhkan tubuh yang numb, yang gak bisa ngerasain cinta. Dan compassion itu Tuhan anugerahkan dengan memberikan tubuhnya, saudara dan saya. Dan compassion itu bisa di-cultivate, biarlah kita bisa melatihnya, memberikannya menjadi memori, muscle di dalam tubuh kita, saraf kita untuk baik sama orang lain. Mari kita pujikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa. Bagi yang datang bersama dengan keluarga, orang-orang yang dicintai, mungkin boleh pegang tangan atau pegang pundak pasangan Anda, orang tua Anda, kekasih Anda. Dan biarlah Anda boleh berdoa, biarlah aku boleh menyatakan belas kasihan Tuhan kepada keluargaku, pada istriku, suamiku, ayahku, anakku. Biarlah tubuhku bisa menyatakan. Bagi kita yang numb, yang emosi kita mati, boleh taruh tangan kanan di dada kita. Dan kita berdoa, biarlah Tuhan, aku bisa disentuh lagi, tubuhku, emosiku bisa merasakan belas kasihan Tuhan yang nyata dan juga melalui orang-orang di sekitarku.
Bagi orang-orang yang kita cintai di rumah kita, yang kita bergumul karena kita sayang pada mereka, tapi terkadang kita sulit menyatakan karena kita juga pahit karena sayang kita. Kita berdoa, Tuhan, aku bergumul dengan orang yang sangat kucintai, tapi kadang aku menarik diri karena aku juga terluka. Tapi biarlah Tuhan boleh menolong aku menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Kepada yang kita punya anak di rumah, ingat wajah mereka dan berkata, doa sama Tuhan, biarlah aku bisa menunjukkan belas kasihan yang akan mereka ingat di tubuh mereka sampai hidup mereka, yang membawa mereka dekat kepada Tuhan. Buat yang punya teman-teman yang kita kadang kurang peduli, kita boleh bilang, Tuhan, aku mau jadi belas kasihan Tuhan. Nyatakan belas kasihan Tuhan buat teman-temanku. Terima kasih Tuhan, saya akan berdoa buat Engkau. Tuhan, kami berdoa buat hari ini. Kami percaya belas kasihan-Mu yang begitu dahsyat, yang setia, yang menghancurkan kebebalan, ketebalan hati kami, sehingga kami bisa merasakan cinta Tuhan. Tapi belas kasihan-Mu tidak hanya berhenti di kami. Kau mau tubuh kami pun menyatakan belas kasihan. Sehingga orang-orang yang sudah nam Tuhan, yang sudah tidak bisa merasakan belas kasihan itu, berjumpa dengan kami ketika kami tersenyum, mendekap, memeluk, berdoa buat mereka. Mereka merasakan belas kasihan Tuhan melalui kami. Buat kami yang nam Tuhan, biarlah kami boleh merasakan cinta-Mu Tuhan. Dan kami tidak tahu dengan cara apa, tapi kami mau Tuhan, dan biarlah Tuhan menyatakan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.